Matahari perlahan tenggelam, merangkai warna jingga dan merah muda di langit. Namun, keindahan senja kali ini terasa berbeda. Udara terasa lebih dingin, angin berbisik membawa aroma anyir yang tak biasa. Di sudut kota, seorang pria batuk-batuk dengan hebatnya. Wajahnya pucat pasi, tak lama kemudian ia berubah. Matanya menjadi putih, kulitnya membiru, dan raungan mengerikan keluar dari mulutnya. Virus itu menyebar dengan cepat, mengubah manusia menjadi monster haus darah. Dalam hitungan jam, kota yang dulu ramai kini menjadi kuburan berjalan. Gedung-gedung tinggi menjadi saksi bisu dari kehancuran. Kaca-kacanya pecah berserakan, pintu-pintu terbuka lebar, suara jeritan dan erangan memenuhi udara. Jalanan yang dulu dipenuhi kendaraan kini sepi, hanya suara langkah kaki yang berat dan terengah-engah, diiringi dengan suara daging terkoyak. Mobil-mobil terbengkalai, bekas gigitan manusia berubah menjadi zombie menghiasi bodinya. Lampu jalanan mati satu persatu, menambah kegelapan yang semakin mencekam. Di rumah sakit, para dokter dan perawat berjuang sekuat tenaga, namun virus itu terlalu cepat bermutasi. Vaksin yang mereka kembangkan tak mempan. Satu persatu mereka terinfeksi, bergabung dengan kawanan zombie yang terus bertambah jumlahnya. Di sebuah desa terpencil, kelompok kecil manusia berusaha bertahan hidup. Mereka membangun benteng dari kayu dan batu, berharap dapat menghalau serangan zombie. Setiap malam, mereka berjaga-jaga, senjata siap sedia. Namun, mereka tahu bahwa ini hanyalah masalah waktu sebelum zombie menemukan persembunyian mereka. Di tengah keputusasaan, ada secercah harapan. Seorang ilmuwan muda berhasil menemukan antibodi yang mampu melawan virus tersebut. Namun, sebelum ia sempat memproduksi vaksin dalam jumlah besar, ia tergigit zombie. Harapan manusia kembali sirna. Dunia terus berputar tanpa peduli dengan penderitaan manusia. Bulan purnama bersinar terang, menerangi pemandangan mengerikan di bawahnya. Kawanan zombie terus bergerak mencari mangsa baru, dan manusia yang dulu begitu kuat dan beradab, kini menjadi mangsa yang lemah. Seperti itulah kira-kira gambaran ketika virus zombie sedang mewabah di dunia. Ide tentang virus zombie yang mengubah manusia menjadi makhluk haus darah tak berakal seringkali menjadi bahan cerita horor dan fiksi ilmiah. Namun, seberapa jauh kemungkinan skenario ini bisa terjadi di dunia nyata? Virus zombie adalah konsep yang menarik, namun masih sangat spekulatif. Virus pada dasarnya adalah parasit yang membutuhkan sel inang untuk bereproduksi. Beberapa virus memang dapat mengubah perilaku inangnya, namun untuk mengubah manusia menjadi makhluk yang sepenuhnya kehilangan kesadaran dan hanya terobsesi dengan memakan daging manusia adalah lompatan logika yang sangat besar. Beberapa virus dapat mempengaruhi perilaku inang, misalnya virus rabies dapat menyebabkan agresivitas pada hewan. Virus terus berevolusi dan bermutasi, tidak dapat dipungkiri bahwa suatu saat nanti bisa saja muncul virus dengan kemampuan manipulasi otak yang lebih kompleks. Pemanasan global dapat menyebabkan pencairan es di kutub yang berpotensi melepaskan virus-virus kuno yang sebelumnya terisolasi. Namun, ada banyak kendala yang membuat skenario virus zombie sulit terjadi. Otak manusia adalah organ yang sangat kompleks. Untuk mengubah seluruh perilaku dan fungsi otak manusia menjadi seperti zombie, virus membutuhkan mekanisme yang sangat spesifik dan efisien. Tubuh manusia memiliki sistem kekebalan tubuh yang kuat untuk melawan infeksi virus. Agar wabah zombie dapat menyebar dengan cepat, virus harus memiliki cara penularan yang sangat efektif seperti melalui udara atau cairan tubuh. Meskipun secara teori tidak dapat sepenuhnya dikesampingkan, kemungkinan terjadinya bencana virus zombie masih sangat kecil. Saat ini, ancaman virus yang lebih nyata adalah virus yang menyebabkan penyakit menular seperti flu atau COVID-19. Sepertinya penting untuk membedakan antara fiksi dan fakta. Meskipun cerita tentang zombie menarik, kita tidak perlu terlalu khawatir akan hal ini. Fokus utama kita seharusnya adalah mencegah penyebaran penyakit menular yang sebenarnya terjadi. Penelitian terus dilakukan untuk memahami virus dan mengembangkan vaksin serta obat-obatan baru. Pernahkah kalian menonton salah satu film zombie berjudul I Am Legend yang dibintangi oleh Will Smith? Film ini memberikan gambaran yang cukup realistis tentang bagaimana sebuah virus bisa memicu kiamat zombie. Dalam film ini, virus yang awalnya dirancang untuk menyembuhkan kanker justru bermutasi dan mengubah sebagian besar populasi manusia menjadi makhluk yang haus darah.
Baik dalam film maupun spekulasi ilmiah, mutasi virus menjadi faktor kunci. Virus yang awalnya tidak berbahaya bisa berubah menjadi patogen mematikan. Robert Neville, tokoh utama dalam I Am Legend, memiliki kekebalan terhadap virus. Ini menunjukkan kemungkinan adanya variasi genetik pada manusia yang membuat sebagian orang tahan terhadap penyakit tertentu. Virus dalam film mengubah perilaku manusia menjadi agresif dan haus darah. Ini sejalan dengan gagasan bahwa virus bisa mempengaruhi otak dan perilaku inangnya. Virus menyebar dengan cepat melalui udara dan kontak fisik, menyebabkan wabah global. Ini juga merupakan karakteristik dari banyak penyakit menular. Mutasi virus secepat dan sedramatis dalam film mungkin terlalu dibesar-besarkan. Proses mutasi biasanya lebih lambat dan kompleks. Zombie dalam film memiliki kemampuan regenerasi yang luar biasa yang mungkin tidak realistis dari sudut pandang biologis. Zombie dalam film I Am Legend, terutama di akhir-akhir adegan, menunjukkan tanda-tanda kecerdasan yang lebih tinggi dari makhluk yang hanya didorong oleh insting. Namun film ini mengingatkan kita akan pentingnya penelitian ilmiah, terutama dalam bidang biologi dan kedokteran. Setiap inovasi teknologi, sekecil apapun, memiliki potensi risiko. Dalam situasi krisis, kerjasama dan solidaritas antar manusia sangatlah penting. I Am Legend menyajikan skenario yang menarik tentang kemungkinan bencana virus zombie. Namun tetap perlu diingat bahwa ini hanyalah fiksi. Meskipun demikian, film ini dapat menjadi pengingat bagi kita untuk selalu waspada terhadap ancaman penyakit menular dan pentingnya mempersiapkan diri menghadapi situasi darurat. Meskipun gagasan tentang virus zombie lebih sering ditemukan dalam film dan novel, namun mempersiapkan diri untuk segala kemungkinan tidak ada salahnya. Berikut beberapa tips yang mungkin bisa membantu Anda bertahan hidup jika skenario buruk terjadi. Selalu perbarui informasi terbaru tentang penyebaran wabah. Radio dan TV mungkin menjadi sumber informasi yang tidak dapat diandalkan, jadi carilah sumber berita online yang terpercaya. Jalin komunikasi dengan keluarga, teman, atau kelompok komunitas yang Anda percayai. Buatlah rencana darurat, tetapkan titik temu jika terjadi pemisahan. Simpan makanan yang tidak mudah rusak dalam jumlah yang cukup, serta air bersih. Jangan lupakan alat untuk memurnikan air jika diperlukan. Siapkan kotak P3K lengkap dengan perban, obat-obatan, dan alat disinfektan. Pelajari cara melakukan pertolongan pertama. Jika memungkinkan, siapkan senjata untuk perlindungan diri. Namun, ingatlah untuk menggunakannya sebagai upaya terakhir. Siapkan radio komunikasi atau ponsel dengan baterai cadangan. Cari tempat yang mudah dipertahankan seperti bangunan tinggi dengan sedikit pintu masuk atau area yang dikelilingi oleh perairan. Pastikan tempat persembunyian Anda memiliki persediaan air dan makanan yang cukup. Buatlah barikade untuk melindungi tempat persembunyian Anda dari serangan zombie. Bergabung dengan kelompok orang yang memiliki tujuan yang sama akan meningkatkan peluang hidup Anda untuk bertahan hidup. Bagi tugas-tugas di antara anggota kelompok seperti mencari makanan, menjaga keamanan, dan merawat yang sakit. Zombie tertarik pada suara dan gerakan, jadi hindari membuat keributan dan bergeraklah secara perlahan dan senyap. Jika harus bertarung, serang zombie dari belakang atau saat mereka lengah. Jangan mudah percaya pada orang asing, selalu waspadai kemungkinan adanya zombie yang menyamar sebagai manusia. Ingat, skenario zombie adalah fiksi, namun mempersiapkan diri untuk keadaan darurat adalah hal yang bijaksana. Dengan perencanaan yang matang dan kerjasama yang baik, Anda dapat meningkatkan peluang untuk bertahan hidup dalam situasi sulit. Meskipun ide tentang virus zombie menarik untuk dibahas, kita tidak perlu terlalu khawatir akan hal ini. Lebih baik fokus pada masalah kesehatan yang nyata dan terus mengembangkan pengetahuan kita tentang virus.